warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin beberapa dari kita pernah mendengar istilah khodam berupa jin yang dapat melindungi seseorang ataupun untuk kekebalan. Khodam ini konon hanya dimiliki oleh orang-orang tertentu. Lantas, bagaimana sebenarnya orang yang memiliki khodam? Dan bagaimana hukum menggunakan khodam dalam Islam? Realita tentang jin yang patut kita waspadai adalah mereka bisa melihat kita, namun kita tidak bisa melihat mereka. Allah berfirman, "Innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haitsu la tarawnahum." Sesungguhnya iblis dan para pengikutnya melihat kamu dari suatu tempat yang kamu tidak bisa melihat mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 27. Di pihak lain, jin memiliki tipikal pendusta. Dia bisa mengaku ingin menjadi teman manusia, mengaku mau membantu manusia, namun sejatinya dia ingin menipunya. Ketika Abu Hurairah radhiyallahu anhu ditugasi oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam untuk menjaga makanan zakat, malam harinya ada jin yang berubah wujud jadi orang remaja dan mencuri. Ketika ditangkap dan hendak dilaporkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam, dia berusaha memelas dan berjanji tidak akan kembali. Tapi dia dusta. Dia tetap kembali hingga terjadi selama 3 malam. Di malam ketiga, Abu Hurairah tidak memberi ampun dan akan dilaporkan kepada Rasulullah. Setelah diajari bacaan ayat kursi, Abu Hurairah melepaskannya. Pagi harinya kejadian ini beliau sampaikan kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau bersabda, "Kali ini dia benar, meskipun aslinya dia pendusta." Hadis riwayat Bukhari. Al-Hafiz Ibnu Hajar ketika menjelaskan kalimat dalam hadis ini, beliau mengatakan bahwa setan memiliki hobi berdusta. Bisa Anda bayangkan, tipikal pendusta bisa melihat manusia, tapi manusia tidak bisa melihat mereka. Kemudian ada manusia yang bekerja sama dengan mereka. Potensi jin ini untuk menipu manusia yang menjadi rekannya tentu saja sangat besar. Karena itu, seharusnya makhluk seperti ini dihindari, dijauhi, diwaspadai. Bukan malah didekati dan diajak kerjasama. Maka sungguh aneh ketika ada orang yang begitu berharap bisa bekerja sama dengan jin. Jika ini yang terjadi antara sesama manusia, sangat mungkin terjadi antara jin dan manusia ketika mereka saling melakukan kerja sama. Orang menyebut jin ini pembantu manusia. Benarkah anggapan ini? Siapa yang sejatinya dibantu? Si jin sendiri ataukah manusia itu? Siapa yang sejatinya lebih berkuasa? Si jin ataukah manusia? Tidak ada yang gratis. Apalagi ketika berhadapan dengan karakter penipu. Mustahil si jin ini mau membantu secara cuma-cuma. Jin ini mau membantu karena manusia mau mengabdi kepada jin. Sehingga siapa yang sejatinya diuntungkan? Jawabannya si jin, dia yang lebih berkuasa, sementara manusia selalu bergantung kepada jin. Tidak ada manusia yang menguasai jin selain Sulaiman. Allah kisahkan dalam Al-Quran salah satu doa Sulaiman. Qala rabbighfirli wa habli mulkan la yanbaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha Pemberi." Quran Surat Shad ayat 35. Salah satu di antara kekuasaan Sulaiman yang tidak mungkin dimiliki orang lain adalah bisa mengendalikan dan menguasai jin. Sehingga semua jin menjadi tunduk dan patuh kepada Sulaiman. Bahkan Nabi Muhammad SAW sendiri tidak mau melangkahi doa Sulaiman ini. Suatu ketika, pada saat mengimami sholat, Nabi SAW melakukan gerakan yang berbeda di luar kebiasaannya. Pagi harinya beliau menceritakan,
Sesungguhnya jin ifrit menampakkan diri kepadaku tadi malam untuk mengganggu sholatku. Kemudian Allah memberikan kemampuan kepadaku untuk memegangnya. Aku ingin untuk mengikatnya di salah satu tiang masjid, sehingga pagi harinya kalian semua bisa melihatnya. Namun saya teringat doa saudaraku Sulaiman. Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kekuasaan yang tidak dimiliki oleh seorang pun sesudahku. Kemudian beliau melepaskan jin itu dalam keadaan terhina. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nabi Muhammad SAW tidak mau mengikat jin itu di tiang masjid. Karena itu beliau lakukan berarti beliau telah menguasai jin. Yang itu menjadi keistimewaan Sulaiman. Karena teringat doa Sulaiman, Nabi SAW melepaskan jin itu. Padahal jika beliau mau, beliau mampu. Yang umum terjadi adalah penyimpangan bukan kerjasama dengan cara baik-baik. Bentuk penyimpangannya, manusia melakukan pengabdian dan penghambaan kepada jin. Kemudian jin membantunya untuk mewujudkan keinginan manusia. Jadilah jin bertambah sombong dan manusia bertambah hina dan bergelimang dosa karena melakukan berbagai kesyirikan atas permintaan si jin. Inilah yang diakui oleh jin, sebagaimana yang Allah ceritakan di surat Al-Jin, bahwasanya ada beberapa orang laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Dan ketika di hari kiamat, mereka dikumpulkan dan saling menyalahkan. Allah memasukkan mereka semua ke dalam neraka karena melakukan kerjasama yang diawali dengan kesyirikan. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُمْ مِنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ما شاء الله إن ربك حكيم عليم.